Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin pimpinan akan saya bacakan pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Yang terhormat penjabat Bupati Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah serta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum terhadap raperda tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Saudara Penjabat Bupati yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 pada tanggal 13 September 2023 kemarin. Sidang paripurna yang kami hormati, kami telah mendengar, menyimak dan membaca raperda tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap raperda APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024 ini. Di samping sebagai prosedur, pandangan umum ini juga dapat menjadi umpan balik terhadap raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah dan pembahasan APBD yang diajukan pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan perwujudan salah satu fungsi dan kewenangan DPRD, yaitu fungsi anggaran. Selanjutnya, terhadap raperda tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024 ini, fraksi PKS menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bantuan keuangan khusus atau bansus desa berperan penting dalam membangun desa. Salah satunya terlihat dari keberhasilan desa-desa di Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan status indeks desa membangun atau IDM. Selain itu, bansus desa juga telah mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan hal itu, pemerintah daerah seharusnya mempunyai komitmen kuat untuk senantiasa meningkatkan alokasi anggaran bansus desa guna meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia masyarakat desa. Selain itu, perlu juga dilakukan pemerataan secara proporsional karena masih banyak desa yang belum mendapatkan alokasi anggaran bansus dari pemerintah daerah tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan dan pemerataan anggaran bansus tersebut dapat memperkuat pemerintahan desa dalam meningkatkan sumber daya masyarakat desa yang berdaya saing. 2. Salah satu sektor yang menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Kami fraksi PKS melihat pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Cilacap, terutama di sektor pajak, perlu didorong dan dioptimalkan sebagaimana yang kita
diharapkan bersama. Diperlukan perbaikan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah, kejelasan aturan hukum, serta tersedianya sarana-prasarana penunjang pemungutan PDRD yang memadai, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan PDRD yang pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan PDRD sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. 3. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dan PDRB dengan kontribusinya yang mencapai lebih kurang 40% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 90% dari total penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan hal itu, maka diperlukan basis data yang lengkap dan valid terkait jumlah UMKM, program pemberdayaan, serta sistem monitoring dan evaluasi sehingga dapat memperkuat langkah pemerintah daerah dalam peningkatan kemajuan UMKM di Kabupaten Cilacap. Ada lebih 20.000 pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap. Dengan jumlah sebanyak itu, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi penyusunan basis data terpadu program pemberdayaan UMKM secara komprehensif, kemudian mengidentifikasi supaya tidak terjadi tumpang tindih penerima program serta menentukan kebutuhan program untuk berbagai jenis UMKM yang ada di Kabupaten Cilacap. 4. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, pembangunan di Kabupaten Cilacap tahun 2024 diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi dan daya saing SDM, didukung inovasi daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur berkualitas. Salah satu aspek infrastruktur berkualitas yang harus menjadi perhatian penting adalah ketersediaan jalan yang memadai agar roda perekonomian bisa berputar dengan baik. Selain itu, jalan juga menjadi sarana untuk memeratakan pembangunan, karena ketersediaan jalan akan membuat akses ekonomi terbuka bagi kawasan-kawasan yang sebelumnya kesulitan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Sementara itu, keadaan di lapangan menggambarkan bahwasannya kondisi infrastruktur di beberapa wilayah sudah mulai mengganggu kegiatan masyarakat. Di antaranya rusaknya infrastruktur jalan, penerangan jalan umum atau PJU banyak yang tidak menyala, dan sarana publik lainnya yang kondisinya cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada melalui pendekatan operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi atau OPOR, sehingga infrastruktur yang telah dibangun benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu untuk mengakselerasi program-program pemerataan pembangunan secara proporsional, terutama di wilayah yang dianggap masih tertinggal, sehingga proses pembangunan infrastruktur tidak bias pada wilayah yang sudah maju saja. Sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi PKS DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Semoga dapat menjadi masukan dalam proses berikutnya.
hal-hal yang belum kami sampaikan dalam rapat paripurna ini akan kami sampaikan dalam rapat kerja selanjutnya. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap, 14 September 2023, pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, Ketua Aris Dermawan, Sekretaris Dr. Anda Wiwik Yuning Prati. Sah ditandatangani. Terima kasih kepada Ibu Wiwik, juru bicara fraksi Partai PKS, yang telah menyampaikan pada umum fraksinya. Beliau seringkali PKS UPJ tadi menekankan soal bantuan khusus duit APBD yang bisa masuk kepada desa supaya nanti bisa mengembangkan desa. Yang kedua soal jalan jadi utama dan perlu disampaikan, RAPBD sudah disampaikan. Kalau mau disampaikan semua kita membutuhkan terus 870 miliar itu, sehingga prioritas itu ditekankan sama fraksi PKS untuk bisa diprioritaskan. Dan juga ini Bu BC tadi dari fraksi Nasdem salah satu yang disoroti bahwa peningkatan kualitas SDM, sehingga ini penting sekali karena sebentar lagi ada pengisian untuk eselon 2, sehingga peningkatan SDM di sana bagian penting berangkat dari prosesnya. Kalau anggarannya ada tren menurun, sekarang di 2024 belanja modal sebesar 253, tapi juga perlu diketahui defisit anggarannya juga berbeda, sehingga angan-angan pembangunannya berbeda. Kemarin pengajuan 300 sudah disepakati KUAPPS 100 miliar, 1,8% barangkali, dulu bisa sampai 6%. Nah, ini juga menjadi perhatian karena teman-teman ketua TAPD, Bu PJ dan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan tidak ingin meninggalkan hutang yang besar untuk pemerintahan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem dan PKS.